Alhamdulillah. Pak Ustadz, ngomongin takdir lagi nih. Bagaimana sih baiknya kita menyikapi takdir? Karena kita nggak ada yang tahu takdir ya, ibu-ibu ya. Cuman Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu takdir. Silakan Pak Ustadz. Ada seorang anak yang disekolahkan di luar kota, dikirim belanja tiap bulan. Tapi ketika pulang, seperti lagu yang selalu disampaikan Ustadz Das'ad, pulang-pulang berbadan dua. Ketika ditanya oleh bapaknya sama ibunya, kenapa bisa begini? Uang sudah habis, kamu nghabiskan uang aja, dibeliin mobil, dibeliin HP, kenapa bisa begini? Apa kata dia? Papa, mama sabar, ini sudah takdir. Waduh. Jadi akhirnya malah ada satu kelompok yang mengatakan kalau begitu rukun iman ini kita buat 5 aja. Takdir di amandemen. Karena hanya menyesatkan, mengkambing hitamkan. Padahal hadisnya sahih. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW, mahwal iman. Iman itu apa? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa biqadri takdir khairihi wa syarrihi. Maka orang yang di antara ciri aliran sesat yang ditetapkan 10 poin di Majelis Ulama Indonesia adalah mengingkari rukun iman. Jangan sampai mengingkari takdir. Jadi sebenarnya bukan salah takdirnya, tapi salah memahami takdir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Tidak mungkin matahari bertemu dengan bulan, bulan tidak mungkin bertemu dengan matahari. Walal lailu sabiqun nahar. Tidak mungkin malam mendahului siang, siang mendahului malam. Wa kullum fi falakin yasbahun. Semuanya berjalan di garis edarnya masing-masing. Dzalika taqdirul azizil. Itulah takdir. Takdir apa maknanya? Jangan sampai ada di alam ini terjadi di luar kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini matahari, ini bumi. Kalau seandainya bumi ini mendekat sedikit saja ke matahari, dia akan terbakar, hangus. Kalau seandainya bumi ini menjauh sedikit saja, dia akan membeku. Siapa yang mengatur segala alam ini? Allah. Maka pemahaman tentang takdir artinya Allah Maha Kuasa, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir, dengan ketetapan kami. Tapi manusia ini terbagi dua. Boleh saya tulis? Boleh. Izin Tuan Guru. Silakan. Mohon maaf Bapak Ibu. Ada seorang ulama, saya sangat mengaguminya, dari Damaskus, Suriah, mati syahid di Damaskus. Meledak bom selesai memberikan pengajian sholat di masjid. Namanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, alumni Al-Azhar Kairo, Mesir. Judul kitabnya Al-Insan Baina Al-Musayyar wa Al-Mukhayyar. Musayyar diperjalankan, mukhayyar diberi pilihan. Manusia ini terbagi dua. Kita ada saatnya kita diperjalankan seperti wayang yang dibelokkan ke kiri dan ke kanan, seperti pohon kayu yang dihembus angin, tidak ada daya, tidak ada upaya. La haula wala quwata illa billah. Tapi ada saatnya kita mukhayyar, diberi pilihan. Saya menjadi orang Melayu dari Pulau Sumatera, itu musayyar atau mukhayyar? Musayyar. Saya diperjalankan, saya tidak punya pilihan. Andai dulu datang malaikat membawa kertas multiple choice. Abdul Somad, kau mau jadi apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Kau mau jadi apa? Kenapa sebut Batak? Abdul Somad, Batubara. Dari Sumatera Utara. Saat itu kita diperjalankan, tidak ada pilihan sama sekali. Lalu kemudian Ustadz Das'ad Latif menjadi orang Bugis dari Pulau Sulawesi, di kota yang terjauh di dunia, ujung pandang. Dan itu dia tidak bisa memilih. Itu adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada saatnya kita berada di antara dua pilihan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Antara menyampaikan materi ini berdiri atau duduk. Saya terpaksa atau memilih? Memilih. Saya bisa duduk, saya bisa berdiri, terserah saya.
Maka ketika seorang anak yang diberi uang tiap bulan, diberi HP dengan penuh kasih sayang, disekolahkan jauh di kota supaya dia dapat pengetahuan, tiba-tiba uang dia pakai untuk sabu. Maka saat pulang ditanya orang tuanya, "Nak, kenapa kau sampai tertangkap polisi dibawa ke BNN? Kenapa bisa begini?" "Papa, mama sabar, ini takdir." Saat itu dia kan punya pilihan. Allah kan kasih kau telinga untuk mendengar. Allah berikan kau mata untuk melihat. Allah beri kau hati untuk merenung. Allah beri kau akal untuk berpikir. Sudah baik, olahraga, sehat. Tiba-tiba begitu habis minum kopi, batuk, mati. Itu orang kalau tidak percaya kepada takdir, dia bisa jadi ateis, dia bisa jadi kafir, dia bisa ingkar. Kenapa yang meninggal itu keluarga saya? Kenapa bukan keluarga orang lain? Kenapa ujiannya begitu berat? Tidak ada jalan lain kecuali berkata, "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Oleh sebab itu, salah memahami takdir, kita bisa menjadi apatis dan bisa menjadi ateis. Ini ada, kalau ngomongin takdir, ada sebuah istilah yang kadang-kadang kita suka tuker nih, antara kodok dan juga kodar. Bisa Pak Ustadz jelaskan biar kita nggak pernah keliru lagi nih. Kodok dan kodar itu apa sih bedanya? Silakan Pak Ustadz. Innallaha katabal maqadir. Allah menuliskan takdir. Qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bi khamsina alfa sanatin. 50.000 tahun. Hadis riwayat Muslim. Allah pertama menciptakan qalam. Allah bersumpah dengan qalam. Qalam pena, bukan tempat ikan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang dia tulis. Tempat menulisnya itu adalah papan yang terjaga dan terpelihara bernama Lauh Mahfuz. Ya qalam, wahai qalam, tulis. Lalu qalam pun menulis. Sebenarnya Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa segala yang terjadi di alam ini tidak ada yang di luar kendali dan kuasa Allah. Kalau ada yang mengatakan bahwa yang terjadi di alam semesta ini di luar kendali dan kuasa Allah, berarti dia syirik. Berarti ada kekuasaan lain di luar kuasa Allah. Di dalam kantor ini tidak ada yang berkuasa kecuali saya. Apapun yang bergerak di sini kekuasaan saya, kata seorang direktur. Kalau ada yang lain, berarti ada dua direktur. Lau kana fihi ma alihatun illallah. Seandainya di dunia ini ada Tuhan selain Allah, la fasadata, pasti sudah lama hancur. Maka kita berkata la ilaha illallah. Di antara ulama ada yang membedakan bahwa yang ini namanya ketetapan dulu sejak zaman azali, belum ada awal, belum ada akhir, dan dia belum terjadi. Sedangkan yang ini adalah ketetapan yang sudah terjadi. Tapi setelah saya teliti, saya baca-baca, itu semua ijtihad ulama. Maka kebanyakan mengatakan ini ijtihad ulama. Tapi yang jelas kita dituntut untuk percaya yang ada dalam nas, antu'mina billah, kau beriman kepada Allah biqadri, dengan takdirnya, khairihi, takdir yang baik, wa syarrihi. Seorang ibu menikah, setelah itu punya anak. Saat hamil sudah berdoa, sholat, berzikir, baca Quran. Tiba-tiba lahir anak, maaf beribu maaf, na'udzubillah, mohon maaf, lahir dalam keadaan cacat. Kalau tidak beriman kepada takdir, bisa gila. Kenapa anak saya yang begini? Kenapa saya yang kena begini? Kenapa? Satu-satunya jalan untuk melepaskan dari huru hara, kacau balau pikiran ini hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang bisa membesarkan anaknya yang dalam kekurangan fisik maupun mental sampai anak itu usia remaja, dewasa dengan penuh kasih sayang. Mengapa? Karena saat itu dia percaya bahwa ini adalah kiriman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan manusia itu dari nutfah 40 hari. Berubah menjadi alaqah 40 hari. Berubah menjadi mudghah 40 hari. Nutfah, sperma 40 hari cairan. 40 hari dalam bentuk darah. 40 hari dalam bentuk daging. Summa yursalul malaku. Kemudian Allah kirim malaikat. Lalu kemudian malaikat itu menuliskan. Lalu kemudian malaikat itu. Dan malaikat itu atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang bisa merubah takdir ini? La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Makanya saya amati bagaimana proses perjalanan hijrah Mas Re tadi. Ternyata ada doa yang merubah takdir. Doa yang mana? Doa seorang ibu dari maghrib sampai ke isya. Dengan simpuh sujudnya, dengan doanya yang makbul, menembus pintu-pintu langit. Maka jangan pernah putus asa ibu-ibu, doa terus di sujud terakhir, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Pada malam-malam tarawihnya, pada malam sujudnya, pada malam iktikafnya, pada malam tahajudnya, pada malam
dia bersimpuh minta kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semua yang ditakdirkan dalam jelek dirubah Allah menjadi baik insya Allah. Makanya di antara doa yang dipanjatkan pada malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf, fa'fu anni, maafkanlah aku. Tapi malam Qadar juga disebut adalah malam penetapan takdir setahun ke depan yang sudah ditetapkan secara umum. Maka secara detailnya ditetapkan pada malam Lailatul Qadar dan kita tidak tahu pada malam yang mana itu. Maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, yang kau takdirkan tidak baik, maka robahlah menjadi baik. Yang kau takdirkan sudah baik, robahlah menjadi yang lebih baik. Semua kuasa Allah. Yamhullahu ma yasha' wa yusbit. Allah Maha Kuasa untuk menghapus dan Allah Maha Kuasa untuk menetapkan yang sudah ada. Wa indahu ummul kitab. Karena semuanya ada dalam kuasa dia. Adapun kita tak ada daya, tiada upaya, la haula wala quwata illa billah. Tapi kita ada namanya al-kasbu wal ikhtiyar. Itulah yang membedakan kita dengan ahlul bid'ah. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah Asy'ari mengatakan ada yang namanya al-kasbu wal ikhtiyar. Kasbu ikhtiyar artinya Allah berikan kita kuasa untuk memilih. Jabariyah, kelompok ahlul bid'ah mengatakan tidak ada. Jabariyah diambil dari kata jabar. Jabar artinya majbur, terpaksa. Tidak ada daya, tidak ada upaya sama sekali. Inilah aliran yang sesat, menyesatkan, dhalla wa adalla. Semua yang terjadi ini. Kalau ditanya dia, kenapa kamu berzina? Ini adalah takdir. Kenapa kamu mabuk? Ini adalah takdir. Dan ini dulu sudah ada, bukan zaman sekarang saja. Karena dia minum khamar, mabuk, ditangkap. Pada masa Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Dicambuk, dihukum. Ketika ditanya, kenapa kamu mabuk? Dia jawab, ini takdir Allah. Kata Umar bin Khattab, cambuk dia dengan hukuman hudud orang minum khamar dengan bonus tambahan. Kenapa hukumannya ditambah? Yang pertama, karena dia minum khamar. Yang kedua, karena bicara takdir tanpa ilmu. Oleh sebab itu, masalah minum khamar adalah pilihan. Wallahu a'lam. Tuh, memilih nih.